Selamat sore, ibu-ibu semua. Selamat datang kembali di PA Wanita kita pada hari ini. Mari kita membaca terlebih dahulu Galatia 2 ayat 20. Mari kita siapkan Alkitab kita, Galatia 2 ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami merenungkan kembali firman-Mu. Kami sekali lagi disadarkan bahwa hidup kami adalah hidup untuk Kristus, hidup dengan menghidupi hidup Kristus di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi satu kabar yang baik bagi banyak orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, PA kita pada sore hari ini judulnya adalah Wanita Kabar Baik. Nah, Wanita Kabar Baik ini saya mungkin disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi waktu kita bilang wanita kabar baik, ini kita tidak mau membandingkan dengan wanita kabar buruk gitu ya. Jadi ini bukan versus antara wanita kabar baik dengan wanita kabar buruk. Lalu juga bukan versus dari wanita baik-baik dan wanita yang buruk, bukan ya. Tetapi kita mau belajar bahwa seringkali komparasi yang perlu kita dalami lebih lanjut adalah seringkali kita berhenti menjadi wanita baik, tetapi bukan wanita kabar baik. Nah, ini ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Karena baik dan kabar baik itu beda jauh di dalam kondisi hati. Dan waktu kondisi hati berbeda, maka sebenarnya cara berpikir tentang diri, tentang melihat sekeliling kita, melihat orang lain, melihat situasi hidup itu juga sebenarnya berbeda jauh. Maka hari ini kita mau memikirkan ini ya, memikirkan tentang apa sih sebenarnya wanita kabar baik. Apa ini tema yang dibuat-buat saja atau memang ini tema yang sebenarnya luput kita pikirkan karena kita sudah dari kecil dididik untuk menjadi wanita baik-baik gitu. Nah, kenapa diagnosa ini perlu? Nah, kita hari ini mungkin seperti ini ya ke dokter untuk di X-ray begitu ya. Firman Tuhan selalu sifatnya meng-X-ray hidup kita sehingga kita tahu dengan jelas apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi kelemahan yang perlu kita datang kepada Tuhan untuk minta diperbaiki. Nah, kenapa diagnosa ini perlu? Karena kita mudah sekali tertipu oleh fenomena yang namanya hidup baik-baik gitu. Hidup baik-baik itu kita seringkali punya kategorinya sendiri, sehingga waktu kita lihat, wah hidup saya sepertinya sudah memenuhi apa yang menjadi norma sepantasnya, apa yang menjadi norma yang baik gitu ya. Jadi kayaknya saya nggak masalah hidupnya gitu. Nah, inilah yang menjadi kesulitan gitu karena ada fenomena-fenomena atau gejala-gejala atau hidup yang kelihatan itu memang bukan hidup yang buruk sehingga kita udah merasa aman di dalamnya. Tapi Tuhan menawarkan kita bukan hanya menjadi wanita baik-baik, tetapi Alkitab mau mengajar kita untuk menjadi wanita kabar baik. Nah, secara bottom line gitu ya, secara dasar wanita baik itu mencari kasih dan pengakuan, lalu kemudian perilaku baik atau perilaku yang sepantasnya itu ditujukan untuk mencari kasih dan pengakuan dengan tidak dia sadari. Tetapi wanita kabar baik adalah wanita yang berperilaku baik, berlaku sepantasnya, juga ada pergumulan di dalamnya, adalah untuk menyenangkan Allah. Nah, perbedaan ini yang akan kita preteli satu-satu ya. Saya ada 8 item gitu ya. Pasti banyak lagi yang kita bisa renungkan, cuman hari ini kita akan bahas secara singkat highlights begitu ya, 8 item ini. Nah, ibu-ibu saya mau kenalkan ke ibu-ibu, mungkin ada yang tahu, tapi mungkin aja ada yang belum tahu juga. Saya ambil titik tolak awalnya adalah dari buku ini. Di sini ya, buku Kenalkan Yesus pada Mereka. Kenalkan Yesus pada Mereka. Jack Klampenhauer ini ada di Momentum. Di dalam halaman 100 di sini
Ini kan buku bagi orang tua ya, bagaimana orang tua itu memperkenalkan Yesus kepada anak-anak. Nah, di dalam halaman 100 ini ada 2 tabel gitu ya. 2 tabel, anak berperilaku baik dan anak kabar baik. Poin pertama saya mau ambil dari sini, karena kalau kitanya adalah orang tua yang meraise up anak-anak dengan hanya menjadi anak baik dan tidak menjadi anak kabar baik, wah, itu bedanya sebenarnya lumayan jauh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita juga nggak pernah berpikir bahwa kita harus jadi ibu atau wanita kabar baik. Kita pikir menjadi wanita baik-baik itu udah cukup gitu. Dan itu yang seringkali kita juga pikir, wah itu aja saya nggak nyampe loh jadi wanita baik-baik. Gimana nih mau wanita kabar baik? Kayaknya standarnya jauh lebih tinggi lagi. Tapi enggak ya. Kita mau mengikuti apa yang Alkitab katakan. Tadi bacaan yang kita sudah baca, yaitu kita mau mulai starting point dengan melihat bahwa yang hidup di dalam kita adalah Kristus. Ini hidup yang kita hidupi di dalam daging, karena kita mencintai dan kita sadar kita dicintai oleh Tuhan. Nah, poin pertama yang saya mau mulai dari titik tolak di dalam buku ini adalah gini, wanita baik adalah wanita yang membagi dunia ini melihatnya adalah dengan hanya ada 2 kelompok orang, yaitu orang baik dan orang jahat. Lalu wanita baik-baik ini akan cenderung melihat bahwa apa yang dilakukan yang baik ini untuk mengkonfirm bahwa dirinya baik. Kalau saya berlaku seperti ini, ya sudah sewajarnya dong. Saya kan orang Kristen, saya kan perempuan baik-baik, ya maka saya bertindak seperti ini gitu ya, untuk mengkonfirm dirinya baik. Lalu orang jahat itu yang bagaimana? Orang jahat adalah orang yang di bawah standar, yang dianggap baik begitu. Kalau dia rajin berdoa, orang lain yang kurang berdoa, itu berarti kurang baik ya. Dia begitu hemat, orang lain yang boros atau tidak lebih hemat dari dia, itu kurang baik. Itu orang jahat gitu ya kategorinya ya. Dan kalau melihat standar kebaikan atau ideal kebaikan yang dia pikir, maka dia pengen menurutinya, pengen mengejarnya, jangan sampai dirinya di bawah standar. Nah, begitu dia punya satu bar untuk ditaati, dan ketika berhasil, maka itu ada kesulitan menerima orang lain yang di bawah standar. Orang lain yang di bawah standar adalah orang yang merepotkan. Tapi apakah orang ini berperilaku buruk? Pasti tidak, karena dia mau membuktikan bahwa segala hidupnya adalah hidup yang baik. Kita sepertinya nggak ada masalah dengan ini ya, karena apa? Ya wajar dong ya, sama orang juga begitu ya, mau mengejar yang baik supaya dirinya tidak di bawah standar yang seharusnya. Tapi saudara, mari kita bandingkan dengan apa yang buku ini sebenarnya ajarkan. Buku ini melihat kepada anak-anak ya, tapi hari ini saya nggak mau kita konsentrasi gimana anak kita dididik itu enggak. Tapi hari ini gimana konsentrasi mendidik diri kita. Jadi hal pertama sebelum kita mendidik diri kita adalah kita mesti x-ray dulu diri kita dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu poin apa yang menjadi titik kelemahan kita, dan itu kita perlu datang kepada Tuhan. Maka perbedaannya dengan wanita kabar baik adalah wanita kabar baik melihat bahwa memang betul ada 2 macam golongan, yaitu orang baik dan orang jahat. Orang baik itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan sisanya adalah orang jahat, termasuk dirinya sendiri. Wanita kabar baik percaya bahwa Allah itu cuma satu-satunya yang baik. Yesus, Allah yang menjadi manusia, cuma itulah orang baik. Sedangkan yang lainnya adalah orang jahat. Dan orang jahat ini berarti dirinya dan orang lain. Sehingga wanita kabar baik ini menyadari bahwa dirinya orang jahat. Orang jahat itu menginginkan sesuatu, longing for something gitu ya. Dia tahu bergumul susahnya jadi orang jahat, susahnya jadi orang yang penuh dengan kelemahan, susahnya dengan orang yang mau berusaha baik tapi mentok terus, sudah janji-janji sama Tuhan tapi gagal terus begitu ya. Jadi dia tahu bahwa cry for help-nya orang jahat atau orang berdosa ini adalah diterima oleh Tuhan. Diterima dan disetujui oleh Tuhan. Maka dia sangat menghargai yang namanya kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar bahwa kita orang berdosa, kita orang jahat diterima oleh yang baik, yaitu Tuhan. Nah, ini menjadi starting point ya. Menjadi starting point di mana nanti ada pertumbuhan kerohanian. Ini ada pertumbuhan karakter, ada pertumbuhan di dalam pergumulan. Nah, cara pandang ini penting sekali untuk kita mungkin menjadi poin titik tolak untuk kita melihat ya. Selama ini kita lihatnya gimana? Lihat dunia ini gimana ya? Lihat baik dan jahat, lihat orang baik, orang jahat gimana ya? Apa lihat dengan cara perspektif wanita baik atau perspektif wanita kabar baik? Wanita baik cuma ada 2 golongan, itu baik dan jahat. Orang jahat adalah orang lain, orang baik adalah dirinya yang berusaha jadi baik.
Tetapi wanita kabar baik adalah melihat orang baik itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Sisanya seluruh orang berdosa. Dan ini Alkitab bilang kan ya. Alkitab bilang kan seluruh manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan ini yang dia pahami. Betul, seluruh manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua orang jahat, nggak ada yang mencari Tuhan. Tapi saya tahu, saya sedang bergumul dalam hal ini. Dan ketika saya menerima kabar baik, Injil, maka saya tahu bahwa saya telah diterima oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi satu titik tolak, satu titik pangkal di mana dia bisa berjalan, bertumbuh menjadi wanita kabar baik. Jadi hal pertama adalah cara melihat dunia ini. Lalu kedua, wanita baik akan mempunyai kecenderungan untuk mengejar pengakuan, penerimaan sebagai goal. Seperti tadi ya, kenapa harus gini ya? Supaya orang lain lihat saya baik dong. Bukan mau sombong, bukan. Kadang-kadang nggak harus mau sombong, tetapi ya kan kalau dilihat orang nggak benar dong kalau gini. Nah gitu ya, itu adalah cara melihat. Sebenarnya dalam dasarnya adalah pengakuan itu seperti goal gitu ya. Kalau di depan umum, saya nggak bisa dong bersikap seperti itu, nanti malu dilihat orang. Tapi ini bukan berarti sisi lainnya adalah, oh kalau wanita kabar baik emang gimana? Bebas aja di depan umum gitu ya, nggak ada malu-malunya. Bukan. Wanita baik-baik adalah menjaga segala sesuatu supaya dilihat baik, supaya dilihat pantas, sebagai goals. Tapi wanita kabar baik adalah menerima bahwa penerimaan Tuhan itu bukan sebagai goals. Kita baik bukan sebagai goals. Kita baik, penerimaan Tuhan itu adalah sebagai starting point. Starting point untuk bergumul, untuk bertumbuh, untuk memerangi dosa, untuk jatuh bangun ke depan lagi dengan mengandalkan Tuhan, dengan selalu datang kepada Tuhan ketika gagal. Maka ini menjadi starting point. Penerimaan Tuhan ini yang di sini sebagai goal, sebagai sesuatu yang mau dituju. Tetapi kalau di wanita kabar baik, penerimaan Tuhan itu sebagai starting point. Kenapa kamu baik? Karena saya sudah diterima Tuhan. Kenapa kamu kok mau sungguh-sungguh melakukan apa yang semestinya, mentaati firman? Karena saya sudah diterima Tuhan. Kenapa kamu mau berjuang untuk rajin baca Alkitab? Karena kamu sudah diterima Tuhan. Kenapa kamu mau berjuang pelayanan? Atau apapun juga ya, karena kamu sudah diterima Tuhan. Nah ini loh, ini menjadi ini ya, perbedaan posisi. Nah perbedaan posisi ini sangat penting. Kalau kita bandingkan, dua orang ini mungkin akan bertindak sama loh. Bertindaknya nggak beda jauh. Yang satu baik, yang satu juga baik-baik juga. Kita nggak membandingkan, sekali lagi ya, disclaimer di awal, bukan berarti ini wanita yang baik, ini yang buruk gitu ya. Kita nggak membenturkan dua hal ini. Kita lagi mau bilang mungkin dengan gejala yang sama, tetapi kondisi hati yang berbeda. Yang satu mencari approval, penerimaan sebagai sasaran, tujuan. Yang satu approval atau penerimaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang modal dasar. Sehingga ketika dia bergumul ke depan, dia tidak dengan tidak dengan malu hati gitu ya, kalau kita bisa bilang, datang kepada Tuhan ketika gagal. Lah berarti nanti enak aja dong, setiap kali janji palsu mau baik sama Tuhan tapi gagal melulu, bebas dong. Enggak. Kenapa? Karena ini starting point untuk bertumbuh. Beda ya sama orang yang ya masa bodoh lah, pokoknya saya selalu bisa mengaku dosa dan kembali ke Tuhan. Beda. Ini bukan begitu caranya. Ini lihatnya adalah ini sebagai starting point untuk bisa bertumbuh. Nah, ini berkait kepada hal ketiga. Kalau wanita baik selalu kembali ke rapot prestasi. Begitu ya. Oh, saya sudah gini, saya sudah gitu, saya sudah berusaha diperkenan Tuhan dan tercapai, puji Tuhan. Saya sudah begini dan tercapai, puji Tuhan. Saya berhasil di dalam keluarga dan tercapai, puji Tuhan. Selalu ukurannya adalah raport prestasinya dia. Prestasi rohani, jasmani, apapun juga namanya. Kan wanita baik kan ya. Tapi wanita kabar baik apa? Dia selalu kembali ke relasi. Sama Tuhan tuh kembalinya ke relasi. Bukan, aduh nanti kalau saya kurang baik gimana ya Tuhan, nanti gimana ya. Bukan. Dia akan kembali ke relasi. Relasi apa? Relasi kasih. Tuhan sudah terima saya mau maju karena didorong oleh kasih. Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah menerima saya apa adanya, maka saya nggak mau gini-gini terus. Ini sebagai bukti cinta saya sama Tuhan. Nah ini beda perspektif loh ibu-ibu. Nah kalau kita lihat dari tiga hal ini saja, maka kita bisa memahami ya bagaimana kita nanti kalau mendidik anak, bersikap kepada suami, kepada keluarga, kepada rekan pelayanan, kita mau di cara sikap hati yang mana loh? Sikap hati wanita baik ini
atau sikap hati wanita kabar baik. Saya selalu ingat waktu Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyerahkan nyawa bagi orang berdosa. Dan ini yang menjadi output gitu ya. Kalau kita wanita baik, kita akan jadi kebaikan kita tuh akan menjadi satu kebaikan yang datang untuk pertama-tama keluarnya adalah penghakiman gitu. Tetapi kalau kita wanita kabar baik, perbuatan baik kita akan meng-approach orang dengan satu reach out, dengan satu penggembalaan yang terlebih dahulu. Memahami orang berdosa punya kesulitan dan kemudian bukan nyemplung di dalam dosa, bukan. Tetapi mau dengan rela hati menemani bergumul, menemani bertumbuh bersama. Nah, ini beda jauh. Beda jauh. Nah, ini yang mau kita pikirkan ya. Kita mau x-ray diri kita sendiri. Apakah selama ini saya ini wanita baik-baik ya atau wanita kabar baik ya? Nah, ini yang saya pikir kita mesti renungkan, karena kalau enggak kita akan sulit mengabar Injil. Kenapa? Karena kita taruh beban yang sangat tinggi untuk orang itu menerima Injil, menghidupi Injil. Kamu harus baik supaya kamu di-approve jadi orang Kristen yang baik. Bukan. Kita harus menerima kabar baik, baru kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang memang orang Kristen kabar baik. Gitu ya, 1, 2, 3 ya. Lalu hal keempat adalah wanita baik akan cenderung mencari pembenaran gitu ya. Mencari pembenaran. Kenapa? Karena kelemahannya merusak prestasinya kan. Kelemahan itu merusak prestasi. Jadi kelemahan kalau bisa nggak usah diceritakan gitu ya, nggak usah diakui gitu. Kelemahan itu untuk disimpan, ditelan dalam hati dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencapai remedial nilai yang baik gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mempunyai output akhirnya mencari pembenaran. Akan sangat terganggu kalau image-nya rusak gitu. Akan sangat terganggu kalau image-nya dirusak oleh kelemahan yang kecil. Nah, ini wanita baik gitu ya. Tapi wanita kabar baik bukan, sekali lagi ya, bukan menceritakan kelemahannya, bukan. Wanita kabar baik adalah wanita yang mencari kebenaran. Sehingga kalau ada kesalahan yang dilakukan, dia bukan tutupin dengan pembenaran, tetapi dia lakukan adalah perbaikan. Bukan ditutupin pembenaran, tapi ditutupin dengan perbaikan. Bukan ditutupin ya istilahnya, di follow up dengan perbaikan. Perbaikan itu berarti apa? Menyadari dirinya salah. Menyadari apa yang sudah dia pikir baik, ternyata nggak pas ya. Apa yang dia sudah pikir baik, ternyata ada better option ya. Gitu ya. Apa yang dia pikir baik, ternyata orang lain punya pendapat jauh lebih baik. Maka tidak menjadi malu hati lalu merasa wah itu kelemahan ya, kali ini saya salah analisa, bukan. Tetapi menjadi suatu apresiasi gitu ya. Oh iya ya, pikiran saya ternyata nggak paling benar ya. Ada better option, ada better thought, ada pemikiran yang lebih baik. Dan menghadapi hal itu saya gimana dong? Kalau saya salah ya saya minta maaf. Kalau ada pilihan yang lebih baik, ya saya mau ambil pilihan yang lebih baik. Saya mau ambil pendapat yang lebih baik. Pendapat yang lebih menjadi berkat buat lebih banyak orang. Pendapat yang lebih matang. Sehingga itu namanya mencari kebenaran. Jadi tidak terganggu dengan ini ya, kelemahan yang akhirnya bisa merontokkan prestasi, tetapi kelemahan ketidakakuratan analisa kah, adequatean satu keputusan kah, itu nggak membuat waduh saya ini malu nih jadi istri yang nggak pas ini, jadi istri yang kurang tepat ini, jadi istri yang kurang canggih ini, jadi mama yang kurang hebat ini. Enggak. Kalau kita sadar kita mama kurang hebat, ya belajar dong. Kita sadar kita mama banyak kesalahan, aduh kenapa saya salah ambil keputusan ya? Ya perbaiki dong solusinya, bukan ditutupi dengan pembenaran. Ini yang menjadi masalah ya. Wanita baik punya kecenderungan untuk menutupinya dengan hal-hal lain yang sangat logis gitu, yang sangat etis juga mungkin, tetapi tidak pernah mengkoreksi dirinya sendiri. Nah itu masalahnya. Tidak pernah mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Seolah-olah caranya adalah cara paling benar seluruh dunia. Memang dia udah pikirin sih, dia bukan sembarangan mikirnya, tetapi tidak membuka peluang bahwa adanya better option dari pihak lain. Nah ini beda sekali ya. Lalu hal kelima,
wanita baik adalah wanita yang berjuang untuk memproduksi hidup baru. Loh, saya kan orang Kristen dong. Masa saya nggak hidup dengan benar? Saya harus bersaksi. Saya harus rajin baca Alkitab. Saya harus apalagi ya, mendidik anak dengan baik. Saya harus atur rumah dengan baik. Itu memproduksi hidup baru. Saya harus sabar. Saya harus gitu. Jadi dorongannya adalah dorongan produksi. Tetapi wanita kabar baik adalah wanita yang menikmati hidup baru. Kenapa? Karena ini sesuatu yang dia sudah dapat dari Tuhan, sehingga ini menjadi satu kenikmatan. Ya, kenikmatan bukan berarti tanpa pergumulan ya, tetapi dia belajar untuk mengambil jalur yang namanya menikmati daripada jalur yang namanya produksi. Kalau kita hanya jalur produksi, kita penuh dengan penyangkalan diri tanpa kenikmatan. Maka kita akan selalu rasa exhausted. Kenapa? Produksinya dari dalam diri sendiri. Caranya gimana? Menyangkal diri dong. Bukan berarti di dalam kekristenan nggak ada penyangkalan diri. Tetapi yang jalur satu lagi, wanita kabar baik adalah menikmati hidup baru. Jadi menyangkal diri kayak hidup baru, disiplin rohani, bertumbuh, itu dianggap sebagai jalur kenikmatan. Jalur yang dinikmati di dalam pembentukan bersama Tuhan. Jadi ini adalah jalur yang namanya menikmati hidup yang baru. Nah ini loh yang perlu kita robah sebenarnya di dalam cara kita berpikir. Kan kalau tadi ya wanita baik kan ada list rapot prestasi. Kalau bisa begini, kalau nggak bisa begini, wah bahaya dong ya. Kurang standar. Tetapi wanita kabar baik adalah menikmati pertumbuhan dan pergumulannya. Menikmati dia memang bisa jatuh dan bangun. Menikmati pembentukan Tuhan di dalam hidupnya yang baru. Nah ini yang penting kita pahami sebagai perspektif yang membuat kita benar-benar bisa menikmati kehidupan Kristen kita. Kalau enggak kita akan sangat gampang ini ya, gampang menjadi orang yang kering hidup Kristennya. Kenapa? Karena selalu maunya produksi. Dan padahal saudara dan saya tahu bahwa kita tidak bisa memproduksi kebaikan kalau kita tidak pernah menerimanya dari Tuhan. Gitu ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Itu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kalau kita nggak pernah menikmati kasih Allah, nggak pernah menikmati Tuhan itu betapa baiknya bagi kita, kepada kita, nggak pernah menikmati kabar yang baik itu, bagaimana kita bisa berkelakuan baik? Nggak bisa. Karena semuanya keluar dari produksi. Produksi kedisiplinan, produksi penyangkalan diri, produksi ketekunan sendiri, produksi keteguhan hati, produksi macam-macam lah ya, produksi sendiri. Tetapi kalau kita menikmati pembentukan Tuhan, menikmati jalur hidup baru, maka kita akan menikmati disiplin sebagai kenikmatan yang Tuhan tawarkan, pergumulan sebagai kenikmatan, hidup yang baru mencintai Kristus adalah suatu kenikmatan. Nah ini loh yang perlu kita bangun. Dan ini juga penting bagi kita waktu mendidik anak-anak. Kalau kita selalu menuntut anak untuk berproduksi, saudara saya harus tahu bahwa orang berdosa hanya bisa memproduksi dosa. Mana mungkin orang berdosa bisa memproduksi kebaikan? Nggak mungkin. Hanya ketika orang berdosa mendapat kabar baik, baru dia bisa menikmati hidup yang baru. Di situ seperti Yohanes 15 mengatakan, kalau kamu di dalam aku, kamu seperti cabang anggur, carang anggur yang ada di dalam pokok anggur, kamu akan berbuah lebat. Karena apa? Menikmati ada di dalam pokok anggur. Kalau carang terpisah dari anggur, pokoknya suruh produksi gimana caranya? Nggak akan bisa. Tetapi kalau carang itu nempel di pokok anggur yang benar, maka itu ada aliran yang normal gitu ya, yang dinikmati, pertumbuhan yang dinikmati. Maka pertumbuhan itu someday akan menghasilkan. Betul ya? Pertumbuhan itu someday akan menghasilkan. Tapi tunggu, nggak bisa langsung. Begitu dicangkok besoknya berbuah, nggak bisa. Dicangkok ya tunggu pada pertumbuhan, pergumulan, dan nanti kenikmatan relasi itu sehingga menghasilkan hidup yang berbuah. Nah ini loh, ini yang perlu kita bereskan dulu cara kita melihat ya. Jadi yang keempat adalah pembenaran versus kebenaran. Yang kelima adalah produksi hidup baru versus menikmati hidup baru. Lalu yang keenam, maka ini akan menimbulkan gejala. Gejalanya apa? Gejalanya adalah kalau kita produksi hidup baru, lalu kita akan mendapati bahwa kita bisa tidak memproduksinya,
Maka kita akhirnya tidak kena ke esensi Injil. Kita jadi bingung waktu mengabarkan Injil. Kalau di dalam surat Roma dikatakan, Paulus mengatakan, I'm not ashamed for the gospel. Karena dia tahu esensi Injil. Tapi wanita baik akan ashamed for the gospel. Karena esensi Injilnya dia nggak dapat. Esensi Injil itu apa sih? Bukan kita yang baik, tapi kita yang bobrok diterima Tuhan. Tapi kalau dia melulu menumpuk rapot kebaikan, gimana caranya bisa menerima berita Injil? Nggak bisa. Kenapa? Karena merasa dirinya baik. Dirinya tidak perlu dikoreksi lagi. Dirinya tidak perlu kabar baik. Udah baik kok. Tapi wanita kabar baik adalah wanita yang not ashamed for the gospel. Karena tahu esensi Injil adalah justru kabar baik ini diberikan kepada saya yang berdosa. Saya yang penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang kalimat ini ya, saya juga bergumul ya. Kita seringkali bisa ngomong dengan gampang. Saya ini kelemah, saya ini penuh kekurangan, saya ini tidak layak, saya ini whatsoever lainnya. Tapi begitu benar-benar kita menemukan kita lemah, kita tidak layak, kita penuh cacat, kita rasanya nggak bisa terima hal itu loh. Kita nggak bisa terima, kok saya sebodoh ini ya, saya sebusuk ini ya, saya secacat ini ya. Itu sulit diterima. Betul ya? Berarti kita adalah golongan wanita baik. Wanita baik sulit menerima kelemahan dia. Karena apa? Karena nggak pernah berpikir dia sejelek itu gitu. Tapi kalau wanita kabar baik, dia akan tahu bahwa memang dia akan sejelek itu. Dan kenyataannya begitu. Kalau Tuhan nggak topang, wah saya ini bisa lebih jelek dari orang yang jelek. Kalau Tuhan nggak selamatkan, saya ini bisa lebih jahat daripada orang yang jahat. Nah ini loh yang menjadi esensi Injil. Ibu-ibu sekalian, I'm not ashamed for the gospel. Kenapa? Karena kita kena di dalam esensi Injil. Yaitu kita ini orang yang busuk. Kita bukan mama terbaik sepanjang hidup. Kita bukan istri terbaik sepanjang hidup. Kita bukan perempuan terbijaksana sepanjang hidup. Kita ini just wretched woman gitu ya. Apa ya dibilang ya, orang yang busuk, berdosa, tetapi diterima oleh Tuhan. Ini yang sebenarnya John Newton katakan di dalam lagunya kan ya. Aku adalah orang berdosa yang diterima oleh Tuhan. Nah ini loh, mengerti ini berarti kita kena ke esensi Injilnya. Sehingga Injil, masuk ke poin 7, bagi wanita kabar baik adalah Injil itu every day for a lifetime. Injil itu diperlukan tiap hari. Kalau wanita baik, Injil diperlukan satu kali aja. Satu kali seumur hidup, minta ampun, terus hidup kita disucikan, dia pikir dia sudah suci. Dia pikir dia sudah jadi orang baik. Lalu kemudian seterusnya ya nggak terlalu perlu berita Injil. Karena sudah ada jaminan kan? Jaminan, tiket ke surga, diampuni, dibenarkan, udah. Nggak perlu Injil setiap hari. Nah ini beda total gitu ya. Wanita baik, Injil once in a lifetime. Satu kali percaya, diselamatkan selama-lamanya. Betul sih, memang kita sekali percaya diselamatkan, nggak ada keselamatan on-off begitu, bukan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi wanita kabar baik adalah tahu bahwa Injil itu every day for lifetime. Karena apa? Karena kita memang masih di dalam perjalanan disucikan atau sanctification of everything ya gitu ya. Kita emosi kita disucikan, pikiran kita disucikan, tindakan kita disucikan, maka kita sangat perlu berita Injil itu setiap hari. Berita Injil itu apa? Berita Injil itu adalah Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya yang kalau nggak ditopang Tuhan ini jeleknya minta ampun. Nah itu loh, Injil itu diperlukan setiap hari. Injil itu bukan diperlukan sekali-kalinya doang. Waktu Paskah kita dengar Injil. Injil itu setiap hari. Sehingga kita selalu diingatkan bahwa kita punya kebutuhan kabar baik. Dan ini yang akan kita beritakan kan, karena pembentukan setiap hari. Kalau pembentukannya sekali seumur hidup tuh nggak akan terbentuk. Kenapa? Ya karena jarang dengar ya, jarang di sounding gitu. Kalau di dalam Ulangan 6 kan dikatakan katakanlah berulang-ulang, karena itu membentuk cara berpikir, membentuk counter culture dari pikiran kita yang berdosa. Maka Injil itu perlu setiap hari. Perlu kita diingatkan kembali bahwa ada kabar yang baik. Allah menerima kita, Allah mau kita bertumbuh, Allah mau kita berjuang mengatasi dosa-dosa kita, Allah mau kita mengasihi Dia karena Dia sudah mengasihi kita. Inilah semua berita Injil dengan berbagai macam perspektifnya yang mesti dikultivate di dalam kehidupan kita. Sehingga ini akan berbeda waktu kita approach dengan orang lain. Orang baik, wanita baik akan melihat, loh,
Dia kan udah percaya kan? Dia kan udah Kristen. Kok hidupnya masih kayak gitu? Jangan-jangan dia belum lahir baru. Gitu kan ya. Langsung mikirnya gitu. Karena dia pikir lahir baru, langsung otomatis mendadak semua jadi baik. Gak ada kayak gitu. Lahir baru itu kita baik karena diterima oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau kita tiap hari getting better gitu ya. Tiap hari mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, yaitu mengerjakan keselamatan kita. Nah ini loh, perspektif wanita baik ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena Injil once in a lifetime. Kita selalu akan lihat udah lahir baru belum, udah lahir baru belum, udah lahir baru belum, udah lahir baru belum. Kayaknya kalau udah lahir baru, tahu tanggalnya, momennya, orang itu nggak bisa salah lagi. Orang itu nggak punya kelemahan lagi. Orang itu nggak bisa punya kesempatan bergumul lagi. Orang itu even nggak punya kesempatan jatuh dalam dosa dan bangun lagi. Kayak kalau udah jatuh dalam dosa, end gitu ya, udah nggak bisa lagi. Nah itu nggak bisa, saudara. Kita akan sangat harsh. Kita akan lebih kejam dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan nyawaku bagi umat tebusan. Tapi kalau kita dari perspektif wanita kabar baik, kita akan tahu bahwa orang memang perlu berita Injil setiap hari. Jadi kita nggak menjadi, kok dia bisa begitu? Katanya udah Kristen, kok kayak gitu kelakuannya? Ya kita langsung tahu, saya juga gitu. Saya tiap hari perlu diingatkan berita Injil. Setiap hari perlu berita cinta kasih Tuhan. Maka orang lain juga perlu. Kalau orang lain jatuh dalam dosa, dia perlu tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi dia. Dia perlu tahu kalau Tuhan sudah menebus dia. Dia perlu tahu kalau Tuhan mau dia hidup yang benar. Nah itu loh, hati yang approach seperti itu yang perlu kita tanam dalam hati kita supaya kita benar-benar menjadi wanita kabar baik. Ini yang akan kita deal setiap hari ya. Waktu anak-anak kita masih kecil, nanti berkembang jadi remaja, kita akan kaget, kok bisa dia berdosa kayak gitu? Padahal dari kecil selalu doa setiap hari, baca Alkitab, kok bisa? Ya bisa, saudara, karena memang setiap hari orang perlu Injil. Setiap hari orang perlu mengingat cinta kasih Tuhan. Karena tarikan dunia ini untuk kita melupakan cinta kasih Tuhan, nggak anggap anugerah Tuhan, itu begitu besar. Sehingga tidak heran, Injil itu perlu setiap hari. Ini saya nggak lagi bilang keselamatan hilang dan ada, bukan. Tetapi kita punya kesenangan, kebutuhan, kerinduan akan berita Injil itu memang tiap hari. Dan ini yang tidak dimengerti oleh wanita baik. Wanita baik akan merasa, ya kamu udah terima Injil satu kali selamanya dong. Dan itu kemudian nggak perlu diingat-ingetin lagi. Sudah dikasih tahu 3 kali, lupa melulu gitu ya. Kalau kita ibu-ibu suka gitu ya. Mami sudah bilang 3 kali, salah melulu. Loh, saudara, memangnya saudara dikasih tahu 3 kali udah bertobat? Enggak kan? Enggak ada hal yang kita 3 kali dikasih tahu udah bertobat. Kayaknya enggak. Mostly kita dikasih tahu berkali-kali, baru itu menjadi pembentukan hati yang tertanam. Sehingga sama, kabar baik berkali-kali membentuk kita seumur hidup. Dan itu yang kita sodorkan juga kepada orang-orang sekeliling kita. Ini saya nggak bilang bahwa kita mentoleransi dosa ya. Enggak. Injil tidak mentoleransi dosa. Karena itulah Injil datang. Kalau Injil mentoleransi dosa, ya nggak usah ada Injil dong. Semua juga bebas lakukan apa yang dia mau. Tapi Injil datang untuk memberi kesempatan orang berdosa bertobat. Itu loh yang menjadi pangkalnya. Justru karena Injil tahu orang bisa berdosa, maka dia datang. Maka dia hadir, maka dia dikumandangkan terus-menerus. Nah, ini yang penting. Sehingga bedanya jauh ya antara wanita baik dan wanita kabar baik. Terakhir, poin ke-8, wanita baik adalah wanita yang rajin ke gereja, rajin beribadah, mungkin rajin PA. Ini saya nggak lagi bilang wanita baik dan wanita buruk ya. Kita bandingkan, oh saya rajin kok, tiap minggu hadir fisik lagi. Yang lain, nggak tahu, streaming sama makan kali, sama apa kali. Mungkin gitu ya kita pikirnya ya, perbandingannya gitu. Tapi enggak. Perbandingannya adalah bukan yang satu nggak pernah ke gereja, yang satu ke gereja melulu. Bukan. Sama-sama attend ke gereja, sama-sama pergi ke gereja, tapi yang satu cuman pergi doang. Church goers. Cuman ke gereja karena memang ya harus kebaktian dong. Kalau enggak orang bilang apa orang Kristen nggak kebaktian gitu ya. Angle-nya adalah angle prestasi dan orang bilang apa. Ini kan kewajiban dong sebagai orang Kristen. Nanti Tuhan marah lagi sama saya nggak diberkati. Gitu kan ya. Angle-nya tuh angle prestasi. Tapi wanita kabar baik adalah church lovers. Ini istilah saya sendiri ya. Orang yang mencintai gereja Tuhan. Karena apa? Karena tahu gereja adalah mempelai perempuan dari Kristus.
Gereja itu berarti dirinya dan orang-orang lain ya. Satu kumpulan, ini namanya gereja. Gereja kan nggak satu orang ya. Gereja itu ya satu kumpulan ini. Satu member ini adalah gereja. Gereja adalah mempelai Kristus yang sangat dicintai Tuhan. Maka dia akan berada dengan hatinya gereja, bebannya gereja, satu kumpulan komunitas ini. Dia akan mau mingle dengan yang lain, akan mau concern dengan yang lain, saling memperhatikan sesama anggota tubuh Kristus. Karena apa? Karena dia mencintai gereja, church lovers. Bukan hanya sekedar church goers, banyak church goers ya, apalagi yang tertarik dengan khotbah yang bagus, tertarik dengan khotbah yang bermutu, banyak orang church goers, tapi nggak banyak orang church lovers yang mencintai gereja Tuhan, mau berbagi hidup dengan sesama anggota tubuh Kristus. Nah ini bedanya. Satu wanita baik, yang penting saya baik, saya dengar firman, saya rajin, saya urus hidup saya sendiri, tapi yang satu adalah wanita kabar baik. Wanita yang tahu bahwa dia menerima kabar dari Tuhan yang baik. Apa ya? Freely given, maka freely give. Mendapat pengampunan gratis dari Tuhan, maka berikan kepada orang lain juga sama. Menerima anugerah, maka menjadi berkat juga. Freely given, freely give. Itu yang menjadi tanda ya. Kita adalah church lovers, orang yang mau berbagian di dalam memperhatikan gereja Tuhan secara komunal. Nah, ini adalah 8 hal yang saya mau kita menjadi X-ray buat kita ya. Apakah saya ini wanita baik atau wanita kabar baik? Saya nggak bilang ini clear cut ya antara wanita baik dan wanita kabar baik. Ini benar-benar ada pemisahan yang segitu ekstrimnya. Kadang-kadang kita bisa ada kecenderungan ke sini, ada kecenderungan ke situ begitu. Nah, saya mau kita mencenderungkan hati ke wanita kabar baik. Dan ini mesti berubah dari perspektif gitu ya. Perspektif karena apa? Karena wanita kabar baik itu adalah wanita yang tahu bahwa, saya ulangi ya, yang baik hanya Yesus, yang lain jahat semua termasuk dirinya, termasuk orang lain. Sama-sama orang berdosa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Wanita kabar baik adalah wanita yang mengetahui bahwa penerimaan Tuhan itu sebagai starting point. Tuhan sudah terima saya, maka saya nggak boleh hidup sembarangan. Saya mau melakukan yang baik untuk menyukai atau menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau saya nggak bisa, saya gagal. Saya nggak akan pergi dari Tuhan dan menjadi malu. Aduh, gagal lah. Saya nggak berani ke gereja lah, gagal melulu. Nah itu berarti saudara wanita baik. Seolah-olah baik ya, saya udah penuh dosa, saya gagal melulu jadi ibu, saya gagal melulu jadi istri, saya nggak mau datang ke gereja deh, nanti kalau udah beres. Nah itu berarti saudara wanita baik. Kenapa? Karena itu sebagai goal, bukan sebagai starting point. Gitu ya. Lalu selalu kembali ke kasih yang mula, kembali ke relasi. Bukan prestasi yang menjadi ukuran, tetapi relasi. Tuhan sudah mencintai saya, Tuhan sudah menerima saya. Sehingga saya mencari kebenaran. Kalau saya salah ya saya perbaiki dong. Kalau saya salah saya bertobat dong. Kalau ada better option, pikiran yang lebih matang, lebih bagus dari pendapat saya, ya saya ambil itu dong demi kebaikan, demi kebenaran gitu ya. Lalu kemudian wanita kabar baik adalah wanita yang menikmati hidup baru. Hidup baru bukan syarat yang harus ditempuh. Oh, saya sudah jadi Kristen nih, saya misalnya umpama saya pengurus kah, saya majelis kah, saya aktivis kah, saya harus datang PD nih, harus rajin PA. Kalau nggak malu dong, masa sebagai pengurus nggak rajin? Mau taruh di mana muka? Lah itu berarti nggak menikmati. Itu nggak menikmati hidup baru. Itu sebagai syarat bahwa kepengurusan, kemajelisan, kepenetuaan atau apapun juga jabatannya itu harus didukung dengan reputasi yang baik. Bukan berarti reputasi nggak perlu, tetapi tidak menikmati karena itu cuma syarat aja. Seperti cap gitu ya, kayak anak-anak sekolah minggu, hafal ayat supaya apa dapat cap. Nah, dia nggak menyukai ayatnya, dia cuma suka capnya banyak. Nah kita nggak bisa begitu. Nah kita bisa melihat anak-anak seperti itu. Kalau kita wanita baik, kita akan senang dengan anak yang lakukan segala macam. Lalu kita kasih stiker dia, dan kita senang. Wah anak kita udah anak baik. Wah saudara, terlalu gampang ditipu. Belum tentu anak kita anak baik. Kenapa? Dalam hatinya cuma mau cap. Sama kayak mamanya dong. Mamanya juga baik untuk dapat apa? Cap. Nah, saya harap kita berubah. Saya juga ngomong sama diri saya sendiri. Nggak boleh loh. Karena saya sebagai hamba Tuhan misalnya akan gampang punya cap yang banyak ya. Mengejar cap loh. Malu dong kalau istrinya pendeta begini. Malu dong kalau hamba Tuhan begini. Itu kayak mengejar jalur wanita baik. Nah, saya nggak mau itu.
Saya mau menjadi wanita kabar baik. Yang lakukan itu karena saya menikmati. Saya menikmati doa, saya menikmati PA, saya menikmati dengan khotbah. Bukan karena, loh, wah istrinya pendeta nggak datang kebaktian, waduh nggak bisa jadi contoh itu. Saya nggak mau ke situ. Saya maunya karena saya mau menikmati. Tuhan, saya mau menikmati. Saya tercerahkan dan saya senang memang. Nah itulah, kita mau geser dari wanita baik menjadi wanita kabar baik. Nah itu penting sekali saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak malu terhadap Injil. Dan supaya kita tahu Injil kita perlukan tiap hari. Sehingga kita bisa mengabar Injil setiap hari dengan hidup, dengan kalimat, dengan penawaran welcome kepada orang lain. Karena kita juga di welcome oleh Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita bukan puas dengan menjadi church goers yang nggak pernah absen tiap hari Minggu. Tetapi kita mau menjadi church lovers yang nggak pernah absen memberkati orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, kita mau menikmati hidup bergereja. Itu namanya wanita kabar baik. Harap saudara dan saya sama-sama bertumbuh, ibu-ibu sekalian, bisakah kita minta hal ini kepada Tuhan? Supaya apa? Kalau kita wanita kabar baik, kita akan mendidik anak-anak kita di dalam jalur anak-anak kabar baik. Ibu-ibu boleh baca ini ya, bukunya Kenalkan Yesus pada Mereka. Supaya kita bisa meraise up anak-anak yang adalah anak kabar baik. Kita bukan bahagia dengan prestasi anak-anak kita yang cuman sekedar anak baik. Itu sama sekali membahayakan. Tapi biarlah anak kita bertumbuh, melihat mamanya adalah mama kabar baik, papanya papa kabar baik, maka dia juga akan dibentuk menjadi anak kabar baik. Anak yang betul-betul menikmati hidup di dalam Injil Tuhan. Saya pikir ini hal yang sangat penting. Mari kita doakan dan mari kita kerjakan hidup keselamatan kita. Supaya yang kita baca tadi, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan mari kita menikmati menjadi wanita-wanita kabar baik. Wanita-wanita kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur di dalam hidup kami yang sementara ini, kami bertemu dengan kabar terbaik di sepanjang kehidupan manusia, yaitu kabar Injil, di mana Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia menebus dosa kami, membuat kami memiliki hidup yang baru. Bukan sekedar memiliki hidup yang baru, tapi kami menikmati menghidupi hidup yang baru. Kami menikmati dipakai Tuhan. Kami menikmati bergumul bersama Tuhan. Kami menikmati dibentuk oleh Tuhan. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil yang bukan hanya sekedar secara logis memberitakannya, tetapi secara hidup kami menikmati hidup di dalam Injil. Kami menikmati penerimaan Tuhan. Kami menikmati dikasih oleh Tuhan. Sehingga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi tiap hari, itu kami anggap sebagai pembentukan Tuhan karena cinta kasih Tuhan yang besar. Sehingga kami tidak gampang menjadi orang yang menghakimi orang lain dengan membabi buta. Tapi kami mau melihat sesuai dengan kacamatanya Tuhan, yaitu kacamata Injil, pengampunan, dan kabar baik. Jadikan kami ibu-ibu, mama-mama seperti itu Tuhan. Sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami di dalam rumah kami. Untuk mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan Injil dan kabar baiknya. Bukan Tuhan yang datang untuk menghakimi, menuntut prestasi, menuntut segala macam kebaikan yang munafik. Tetapi Tuhan yang datang untuk mengkoreksi, memperbaiki, memperbarui, dan mengasihi kami. Sehingga anak-anak melihat hal itu di dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan di dalam segala ketidakmampuan kami. Sertai kami Tuhan dan bentuk kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.